Show. Hey guys, it's Max, so let's go. Alright. Ya, kita akan bicarain Silverstone semalam yang sangat-sangat seru. Dan ya, what a race guys ya. What a freaking race. Bener-bener balapan yang akhirnya kita disajikan F1 yang sudah lama kita kenal, teman-teman. Dan berapa belakangan ini kalian tahu sendiri, dominasi Verstappen of course membuat kita lupa dengan jati diri F1 itu sendiri. Yang mana hari ini kalian bisa lihat, kemarin lebih tepatnya di Silverstone kalian bisa lihat itulah F1 gitu ya. Chaos and then battle yang cukup sengit dan strategi yang wow banget kemarin dipertontonkan. Dan ada yang jelek juga of course, ada yang messed up, dan ya menghasilkan sebuah race yang sangat-sangat seru, yang solid, dan dengan ditambah bumbu-bumbu cuaca yang juga tidak terkontrol dan tidak tertebak gitu ya. Jadi membuat lebih spicy lagi. So, kita akan bahas bareng-bareng Silverstone. Gue gak panjang-panjang, jangan lupa like, comment, subscribe. Bantu gue ke 50.000 subscriber semua bisa. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga, oke? Guys, what a race kemarin. What a freaking race ya. Kemarin wow. Gue hari ini gak akan bahas teknisnya. Maksudnya gak akan bahas yang terlalu detail, karena nanti mungkin gue akan bahas di Turning Point Podcast. But come on, what a race guys ya. Gue cukup bener-bener terharu lah kemarin. Buat harusnya kalian semua juga banyak yang terharu juga ngelihat kemenangan Lewis Hamilton di Silverstone. Bayangin guys, bayangin kita itu dari pembenci dalam tanda kutip Lewis Hamilton karena dia menang terus di tahun 2021, kita menghujat-hujat dia tahun 2021 di Silverstone karena dia nge-crashin Max Verstappen di Cops dan selebrasinya lebay banget pada waktu itu. Dan kita kayak, nih orang gila sih, udah nabrak Verstappen selebrasinya gitu. Menang kan waktu itu si Lewis 10 detik penalti tapi masih menang. Dan ya 2021 membawa kita ke tahun 2024 ini. Lewis Hamilton nangis juga pas menang. Kalau kalian lihat di F1 dia bilang, gue gak pernah nangis gara-gara menang. Kemarin dia nangis guys gara-gara menang. Dan kita juga ikut terharu, lebih tepatnya gue hampir nangis. Ya gue masih bisa nahan, tapi kemarin ada beberapa dari kalian yang juga nangis ya kan, terharu. Benar-benar wow, what a race. Guys, bola itu, olahraga bola ya, bisa membuat kita juga terharu dan benar-benar emosinya dapat di bola. Bro, bola itu olahraga terbesar di dunia. Kita sekarang F1 juga bisa kayak gitu guys ya. Jadi itu menunjukkan bahwa olahraga F1-nya emang bagus banget guys ya. Gue happy. Thank you buat F1, thank you buat siapapun driver yang sudah membuat ini menjadi tontonan dan udah menjadi melekat lah ya dengan kita. Kita sampai bisa mengekspresikan emosi kita juga. Wow, what a race. Kemarin tuh bener-bener peak race-nya dari F1 gitu ya. Selama ini kita disajikan dengan balapan yang gitu-gitu aja teman-teman. Verstappen menang terus dengan gap yang sangat-sangat tinggi. Kemarin kita disajikan dengan balapan yang unexpected, emosi, strategi. Ada yang DNF, Russell karena water system failed. Dan juga Ferrari seperti biasa menyajikan komedi-komedi, stand up komedinya dengan Leclerc di belakang dari P7. Ya bikin gue bete, jujur aja ya, gue sebagai tifosi, apalagi fansnya Leclerc, gue bete banget gitu ya. Tapi semua itu ditutup dengan, ya gue sebagai penonton dan penikmat F1 kemarin gue seneng banget ngelihat Lewis Hamilton menang. Gak tahu kenapa gitu. Kalau ditanya alasannya kenapa, gak tahu gitu guys ya. Heran gak lu? Kenapa kok kita itu bisa seneng ngelihat Lewis Hamilton menang? Padahal gue bukan fans Lewis gitu loh, ya gak sih? Itu yang membuat gue itu amazed dengan F1. Gue gak pernah ngerasain
olahraga yang seperti ini teman-teman. Maksudnya gue nggak ngikutin bola, gue nggak ngikutin basket, gue nggak ngikutin olahraga apapun, gue cuma ngikutin F1 gitu. Dan kemarin ngelihat Lewis Hamilton menang itu kayak menggerakkan emosi di dalam diri gue gitu yang entah datang dari mana. Kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar. Kemarin itu balapan yang kenapa bisa mengharukan gitu ya. Padahal ya biasa aja, Lewis menang, emang Lewis jago kan gitu. Tapi ya itulah mungkin kemenangan yang sudah tertunda di 2 tahun ini teman-teman untuk Lewis Hamilton. Itulah mungkin yang membuat kita jadi ikut terharu kali ya. Karena Lewis Hamilton udah 2 tahun lebih gak menang-menang gitu. Bahkan sejak 2021 kalau gak salah ya kan, 2021 ya. Nah itu membuat Lewis belum menang lagi teman-teman. Russell yang udah menang di Brazil, di Austria ya kan kemarin. Jadi membuat tambah membuat kita itu kayak aduh, Russell udah menang nih sebagai Mercedes nih, Lewis kapan gitu kan. Kemarin menangnya di Silverstone tuh kayak klimaks, kalau di film tuh kayak good ending gitu teman-teman ya. Sama kayak kemarin kita ngelihat Leclerc menang di Monaco, mirip-mirip feelingnya. Gua sih kemarin happy banget ketika Leclerc di Monaco. Tapi entah kenapa ngelihat Lewis ini lebih happy gua. Entah kenapa gitu ya. Gua nggak tahu kenapa. Padahal kemarin Leclerc juga the black gitu ya di bawah dan dilawakin sama Ferrari, membuat gua emosi, tapi semua tertutup dengan kemenangan Lewis Hamilton dan ya keseruan race kemarin. Startnya tuh bagus banget sebetulnya. Mercedes tuh juga udah memimpin, bagus banget. Max Verstappen mencolong start di depan, cukup aman Verstappen awal-awalnya, tapi ternyata Verstappen akhirnya kesalip ya. Kalian bisa lihat ini lap 13, gue ada screenshotnya. Ini ketika Charles Leclerc menyalip Lance Stroll teman-teman dari posisi 8. Dia start di posisi 11 Leclerc. Di posisi 8 terus nyalip Stroll naik ke posisi 7. Lap 13 ya. Jadi not bad untuk Leclerc. Kalian bisa lihat lap 19 ketika hujan udah mulai turun dan kita bisa ngelihat grip McLaren yang nggak tahu dari mana datangnya. Yang tadinya Verstappen di posisi ketiga, sekarang Norris dan Piastri 3 dan 4. Verstappen bahkan turun 2 posisi teman-teman ya. Bayangin, seorang Verstappen bisa disalip 2 McLaren dalam hanya kurang dari 10 lap guys ya. Oke, dan lap 19 di sini Hamilton nyalip nyalip si Russell juga ya. Lap 19 maksudnya Hamilton udah di depan. Dan setelah itu lap ke-20 hanya selisih 1 lap abis itu teman-teman ya. Dari lap 19-20 Norris tiba-tiba gripnya entah dari mana, karena Mercedes sempat melebar ya. Mercedes sempat melebar di turn 1 ya, turn 1-2 ngelebar juga, terus kekejar akhirnya sama Norris dan Piastri juga. Dan ya Norris memimpin balapan. Dan ini yang bikin sengit, Hamilton dan Norris kemarin tuh posisinya bener-bener dempetan terus gitu ya. Russell seperti kalian tahu sayang banget ada yang namanya mechanical problem, water issue ya, dan mobilnya harus retire. Sayang banget teman-teman, padahal Russell udah pole, udah berkemungkinan untuk menang juga hari ini. Walaupun emang hari di Silverstone tuh good endingnya emang Hamilton sih yang harus menang ya. Kalau Hamilton menang tuh kemarin emang super good ending banget. Karena Russell juga udah menang kemarin di Austria gitu ya. Udah ini 12 race yang menang balap tuh udah 6 orang teman-teman ya. Ferrari 2, Mercedes 2, McLaren 1, Max Verstappen. Jadi 6 orang ya. Kurang Piastri nih. Piastri belum menang nih teman-teman ya. Not bad. Piastri kemarin juga berkemungkinan untuk menang, bagus juga drive-nya. Sebagai second driver dan sebagai rookie, menurut gue Piastri kemarin solid banget di kondisi seperti itu. Oke. Overall itu aja kayaknya kalau gue bahas, dan kalian bisa lihat gue screenshot juga nih lap 40. Pit stop Norris yang terlalu bablas teman-teman, dan mengakibatkan pit stopnya itu nggak pas timingnya, dan ya berujung waktunya 4 detikan kalau nggak salah kemarin, dan kesalip sama Hamilton, dan Hamilton finish di P1, Verstappen 2, Norris P3. Dan ya bener-bener kemarin nggak nyangka banget Verstappen pakai ban hard, katanya itu keputusan dari Hannah Smith setelah melihat degradasi yang terlalu brutal katanya Hannah di di Silverstone gitu ya. Jadinya dipasangin ban hard si Max Verstappen, dan works ya, dan works ternyata kenceng banget. Dan waktu Hamilton dan Norris pakai ban soft, gue udah mikir ini kenceng nih, karena kalau nggak salah waktu mereka pit, Norris tadi pit ya, ini sisa 12 lap aja nih.
Kalian bisa lihat lap 40, 50 berikan 12 lap ya. Jadi 12 lap tersisa, gua rasa Bansov oke lah ya, 12 lap doang itu sangat-sangat tipis gitu. Ternyata tapi degradasinya Norris terutama itu sangat-sangat jelek teman-teman ya. Compare sama Hamilton yang mungkin kita nggak tahu seorang juara dunia mungkin bisa menjaga bannya dengan cukup baik ya, sampai gapnya masih cukup jauh kalau dibilang waktu finish ke Max Verstappen masih ada 2 detikan kalau nggak salah, kurang lebih. Jadi not bad untuk Lewis Hamilton kemarin. Emang lagi momennya Lewis Hamilton. Dan itu aja mungkin rangkuman serunya dan bener-bener mengharukan sih teman-teman. Gue yakin kemarin kalian juga pas nonton bareng, nimbrung bareng gue, banyak yang terharu juga melihat kemenangan Lewis Hamilton. Gue jujur juga terharu teman-teman, nggak sampai nangis aja. Udah mau nangis tapi nggak ya, masih bisa gue tahan lah, masih oke lah. Kalian ada beberapa yang nangis juga ya teman-teman ya, lagi yang maksudnya terharu gitu ya nangisnya ya. Jadi seru ya, maksudnya bayangin F1 dari dulu kita tuh menghujat, maksudnya bukan menghujat sih, lebih tepatnya bayangin tahun 2021 kita itu bener-bener emosi gitu ketika Lewis Hamilton menang. Itu kayak aduh jangan dong gitu kan, sampai kita bisa sekarang terharu ngelihat Lewis Hamilton menang di Silverstone. Bayangin dulu, gue inget tahun 2021 Silverstone Lewis Hamilton menang itu dihujatnya satu dunia guys ya, karena ketika dia menang di Silverstone tahun 2021 dia tuh ngerayainnya banget, sama kayak kemarin dia ngerayain banget, tapi dia ngerayain setelah dia nubruk Max Verstappen di Kops. Jadi dihujat gila-gilaan sama satu dunia gitu ya. Sekarang kita terharu, bayangin kita dari menghujat orang, ya maksudnya mungkin kita bete juga ya waktu ngeliat Hamilton gitu. Gua pun pribadi juga bete, wah Hamilton nih kampret banget, udah nabrak Verstappen tapi pas menang dia nggak ada mention Verstappen, nggak ada apa, perayaannya juga lebay waktu itu ya. Sekarang bisa sampai terharu ngelihat Hamilton menang Silverstone guys, gila nggak? 2 tahun lebih Hamilton akhirnya P1 lagi ya. Jadi emang karakter development teman-teman. Kita pun terkarakter development gitu ya. Dari yang membenci Lewis Hamilton, membenci dalam tanda kutip ya, sampai kita bisa terharu dan senang, ikut senang gitu ketika Lewis Hamilton menang. Itu yang bikin F1 ini menurut gua the best lah, the best. Salah satu olahraga yang gua seneng ngikutin dan gua harap juga kalian happy juga. But yeah, that's F1 man. Gua demen banget. Itulah yang kita stay up, kita nonton itu for this kind of show guys ya. Mind blown. Itu kemarin gua sampai nggak bisa berkata-kata, keren banget menurut gua pokoknya ini race ya. 9/10 buat gua. Silahkan kalian tulis di kolom komentar skor kalian berapa, dan ya menurut kalian kemarin race-nya gimana, tulis aja di kolom komentar. Gua nggak lama-lama videonya. Nanti kita sambung lagi di Turning Point Podcast sama anak-anak. Dan ya, thank you so much. Sekali lagi thank you untuk F1 sudah memberikan race yang keren sekarang. 12 balapan, 6 winner. So ya, GG. Thank you so much. Itu aja hari ini dari gue. Sekali lagi tulis di kolom komentar tentang race kemarin seperti apa. Jangan lupa like, komen, share teman-teman kalian, dan force subscribe bantu gue ke 50.000 subs. And ya, see you in the next race or video. Bye. Peace guys. Stay safe and keep semangat racing. Kasih saya.